iman harus dibarengi dengan perbuatan-perbuatan. Dasari setiap perbuatanmu, bukan cuma karena percaya tok, tapi juga dasari ketika engkau percaya, engkau lakukan. Shalom yang dikasihi Tuhan. Kita akan bahas tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu iman harus seimbang dengan perkataan dan perbuatan. Tapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Kau Tuhan yang sungguh sayang sama kami. Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau Tuhan yang terus memberikan kami kekuatan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Malam hari ini kami akan share tentang iman yang harus sesuai dengan perkataan dan perbuatan kami. Biar kami juga boleh belajar, bukan sekedar mendengar kebenaran firman-Mu, tapi kami boleh juga lakukan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih, urapi hamba-Mu, urapi video ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan bahas kebenaran firman Tuhan tentang iman. Nah, Bapak Ibu, ayat yang paling tepat berhubungan dengan judul daripada video ini itu terambil dari Yakobus 2, yaitu iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ayat 14, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Ayat 17 dan 18 yang menjadi pokok daripada pembahasan kita. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 18, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Dan aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Bapak Ibu, pengertian sederhana dari atau secara umum dari iman dapat dikatakan tentang percaya. Iman percaya. Iman juga bisa sering dikatakan adalah tingkat rohani atau kerohanian kita. Tingkat kepercayaan kita kepada Tuhan. Itulah iman yang sering mungkin secara umum dapat dikatakan seperti itu. Nah, dikatakan firman Tuhan, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Iman adalah kepercayaan kita kepada Tuhan, di mana dalam iman itu kita bertindak seperti apa yang Tuhan mau. Itulah iman. Kita percaya kepada Tuhan berarti kita percayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Itulah iman. Iman bukan cuma sekedar bahwa kita perkatakan bahwa kita percaya kepada Kristus, kita percaya kepada firman-Nya, tetapi kita tidak melakukan. Oleh karena itu dikatakan dalam ayat ini bahwa iman itu harus sesuai dengan perbuatan-perbuatan kita. Ada orang yang sering berkata bahwa aku beriman bahwa saya pasti masuk surga.
Tapi perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataannya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Dan itu tidak menjadi contoh yang baik. Dan itu bertentangan dengan iman itu sendiri. Oleh karena itu, buat kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, apapun statusnya, apapun tingkatannya, yang paling pertama itu adalah iman. Iman adalah percaya kepada Kristus. Bukan saja percaya kepada Yesus adalah Tuhan, tapi kita juga harus percaya kepada perkataannya, kepada firman-Nya, kepada perintah-perintahnya. Itulah yang dikatakan iman. Amin Bapak Ibu. Ayat 17, demikian juga halnya iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, iman itu harus disesuaikan. Iman itu harus diiringi dengan perbuatan-perbuatan. Ketika kita percaya kepada Kristus, percaya saja kepada Kristus, perbuatan-perbuatan kita harus menyatakan bahwa kita percaya kepada Dia. Bukan cuma sekedar perkataan kita mengatakan kepada orang lain bahwa kita percaya kepada Kristus, kita percaya kepada firman-Nya, tetapi kita tidak melakukan. Iman harus sesuai dengan perbuatan-perbuatan kita. Dan tanpa perbuatan-perbuatan, iman itu dikatakan mati. Oleh karena itu penekanan hari ini buat kita tentang iman. Iman harus dibarengi dengan perbuatan-perbuatan. Dalam ayat ini, ayat 18, padamu, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkan kepadaku iman itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku tanpa perbuatan-perbuatanku. Poin yang paling pertama, kekasih-kekasih Tuhan, iman itu harus disertai dengan perbuatan. Iman itu harus disertai dengan perkataan-perkataan yang menyatakan iman percaya kita. Iman itu harus menyatakan bahwa harus dinyatakan dengan perbuatan-perbuatan kita. Dalam kepercayaan kita kepada Kristus, kita melakukan bagian-bagian kita. Apa bagian kita yang paling umum? Yang paling pertama, ketika kita percaya kepada Kristus, kita dibaptis. Kemudian kita pergi ke gereja, kita baca firman, baca Alkitab, kita berdoa. Itu perbuatan-perbuatan yang menunjukkan iman percaya kita kepada Kristus. Itu yang sifatnya standar, basic banget. Tapi bukan cuman itu iman yang disertai dengan perbuatan-perbuatan. Dalam setiap aspek kehidupan kita. Bekerja, kemudian melayani Tuhan, dalam berusaha, jalan-jalan sekalipun. Itu juga harus disertai bahwa apa? Kita percaya kepada Kristus. Perbuatan-perbuatan kita menyenangkan hatinya. Perbuatan-perbuatan kita tidak melanggar apa yang Tuhan mau. Amin Bapak Ibu. Yakobus 2 ayat 22 sampai dengan 24. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Kekasih-kekasih Tuhan, jelas kebenaran firman Tuhan ini mengatakan bahwa iman disertai dengan perbuatan-perbuatan.
iman itu menjadi sempurna. Jadi manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, bukan hanya karena iman, bukan hanya oleh pengakuan-pengakuan kita. Oleh karena itu, kekasih-kekasih Tuhan, pesan Tuhan buat kita hari ini, kenapa sering kita mendengar sebaik kalau kita menjadi kitab yang terbuka. Artinya bukan kita menjadi kitab yang terbuka di mana ketika kita berkata-kata, ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita bertindak sesuatu, kita berjalan, kita menyanyi, kita menangis, kita apa saja, orang bisa melihat ada Kristus dalam kehidupan kita. Orang bisa melihat bahwa iman percaya kita kepada Kristus nampak dari setiap perkataan dan perbuatan kita. Bukan karena kita yang ngaku-ngaku. Oleh karena itu, maksud daripada menjadi kitab yang terbuka, kemanapun kita pergi, orang bisa melihat bahwa perbuatan kita, perkataan kita, menyatakan iman percaya kita kepada Tuhan. Mungkin tidak sempurna, tapi itu menunjukkan bahwa dari hari ke hari, kita akan terus belajar, sampai kepada ketika kita kembali, dipanggil sama Tuhan, dikatakan firman Tuhan, iman kita menjadi sempurna. Bapak Ibu, dasari setiap perbuatanmu, bukan cuma karena percaya toh, tapi juga dasari ketika engkau percaya, engkau lakukan. That's why satu perkataan Tuhan, Tuhan bilang begini kepada orang-orang yang disembuhkan dari sakit, sembuhlah kamu oleh karena imanmu. Kenapa? Karena ada respons, ada perbuatan yang mengiringi iman ketika kita mau sembuh. Puji nama Tuhan, kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di sorga, kalau hari ini kami mau belajar tentang iman yang dari Tuhan. Bahwa ketika kita menyatakan iman percaya kami kepadamu, iman percaya kami diiringin dengan perbuatan-perbuatan kami, diiringi dengan perkataan-perkataan kami yang menyatakan iman percaya kami. Terima kasih Bapak, hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu yang mendengar video ini. Biarlah ya Tuhan, dari hari ke hari kami semua sama-sama belajar menjadi kitab yang terbuka. Bahwa ketika orang melihat kami, orang bisa melihat tentang iman percaya kami, tapi orang juga bisa melihat perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan kami sesuai dengan iman percaya kami kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur punya Allah yang selalu terlibat dalam kehidupan kami. Puji hormat kemuliaan hanya bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. God bless you.